warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang apa? Tentang syukur. Oke, tahukah syukur? Tahu. Semua kan? Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih syukur itu. Dengarkan baik-baik ya. Oke, syukur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bahasa Arab yaitu syakara, yashkur, syukron. Yang artinya apa? Ada yang tahu? Artinya itu terima, pinter, adik. Nah, artinya itu terima kasih. Syukur itu artinya terima kasih. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada Allah. Jadi intinya syukur itu berterima kasih kepada Allah. Jadi adik-adik semua kalau berterima kasih tidak harus kepada sesama aja, tetapi harus sama Allah juga, harus bersyukur, harus berterima kasih. Oke. Nah, dan menurut syarak syukur itu mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, seumpama adik-adik semua diberikan kesehatan sama Allah, ini kan nggak terlihat tapi adik-adik semuanya sehat. Itu berterima kasihnya kepada siapa? Allah. Nggak harus kepada orang tua aja, tetapi pada Allah harus berterima kasih. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya hidup. Alhamdulillah saya sudah makan, sudah minum dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ada menurut ulama syukur itu artinya membuka atau melapangkan. Membuka. Nah, membuka itu apa maksudnya? Menampakkan nikmat Allah, memperlihatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan menyebut alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah ya Allah saya menang, alhamdulillah ya Allah saya juara 1, saya juara 2 dan lain-lain. Itu memperlihatkan bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Ya kan? Kalian kalau juara alhamdulillah apa enggak? Alhamdulillah kan. Kalau enggak juara ya tetap alhamdulillah, pinter. Nah, enggak boleh kok enggak menang malah terus nangis terus bunuh diri, bahaya ya sih kan? Jadi kayak gitu ya. Terus alhamdulillah bagaimanapun keadaannya harus alhamdulillah. Terus ini ada menurut ulama namanya itu Imam Ghazali. Pernah dengar? Nah, ya. Menurut Imam Ghazali itu syukur terdiri dari tiga macam yang harus disyukuri. Yang pertama adalah ilmu. Adik-adik semua sekolah kan? Sekolah itu menuntut ilmu. Nah, ilmu yang kalian cari itu harus disyukuri karena apa? Karena pengetahuan kalian tidak akan pintar kalau tidak sekolah. Nah, sekolah pintar yang mengasih itu siapa? Enggak cuma dari guru, tapi kan kita harus ada niat kan? Niat ya Allah, saya mau sekolah untuk apa? Untuk pintar, untuk membahagiakan kedua orang tua dan lain-lain kan? Nah, jadi ilmu harus disyukuri, oke? Yang kedua itu tentang kondisi kita, tentang apa yang kita rasakan pada saat kita hidup. Kayak kesehatan, kayak sakit juga harus alhamdulillah kita. Sakit itu contoh dari kita itu diuji sama Allah ya kan? Itu diuji karena orang itu nggak harus sehat selalu ya. Ada sakitnya, ada lemahnya, ada dan lain-lain. Yang ketiga itu amal perbuatan. Itu maksudnya syukur amal perbuatan. Contohnya itu kita harus bersyukur dengan lisan, dengan membaca apa? Kalau syukur. Kok bismillah? Alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan bersyukur dengan anggota badan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sudah punya uang banyak. Kalau semua adik-adik semua kerja udah pintar, itu dengan cara mengajari teman yang lain yang belum bisa.
bukti syukur kita. Maksudnya alhamdulillah saya sudah pintar, saya akan bagi kepintaran saya kepada teman-teman. Gitu ya. Contoh hadisnya itu ada di Sahih Muslim, yang artinya ini, pokoknya intinya dari hadis yang saya ambil itu, Allah itu menyukai orang-orang hambanya, menyukai hambanya yang berdoa setelah makan dan sesudah makan. Ya, Allah itu menyukai orang yang apa? Berdoa setelah makan dan sesudah makan. Nah, sekarang tahu nggak apa doanya setelah makan? Sebelum makan? Terus kan makan, habis makan terus doa lagi. Apa doanya? Nah, itu bukti syukur kita kepada Allah bahwa kita setelah makan alhamdulillah jadi Allah amanah wasaqona wa doa. Itu contoh bukti kita, ya Allah alhamdulillah dengan rezeki yang Engkau berikan ini kami bisa makan dan seterusnya. Oke, jadi harus pandai-pandai bersyukur ya. Bagaimanapun harus bersyukur. Dikit lagi ya. Nah, dalam Quran pun ada apa ayat yang menerangkan tentang syukur. Ada yang tahu dalam Quran? Kamu tahu nggak? Nah, ini pernah dengar pastinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu dalam Al-Quran. Kalau adik-adik semua sudah Quran pasti tidak asing dengan itu, kan? Nah, artinya sesungguhnya kamu jika bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatmu. Ya, kalau adik-adik bersyukur, nikmatnya pasti akan bertambah. Tapi syukur itu emang sulit, jadi harus belajar. Oke? Belajar dari mulai kecil. Jadi adik ngapain itu? Ya, belajar dari mulai kecil. Sering membaca alhamdulillah. Bagaimanapun sering baca alhamdulillah. Terus ini, untuk terakhir saya akan menerangkan tentang hikmah. Hikmah untuk bersyukur itu salah satunya orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan ditambah adabnya. Kalau kalian sudah dikasih Allah kesehatan atau sudah bersyukur sama sekali, itu akan dibalik sama Allah. Maksudnya akan diberi kesusahan, akan diberikan apapun itu. Jadi jangan ya, pokoknya harus bersyukur. Yang kedua, orang yang syukur akan merasa puas, akan merasa alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah juara satu, kayak gitu kan, puas. Terus orang yang tidak bersyukur akan tidak puas dan tersiksa batinnya. Batinnya itu kayak ya Allah sedih terus. Kan? Jangan seperti itu. Pokoknya banyak-banyak bersyukur agar bahagia dan tenang. Yang terakhir, syukur itu harus ikhlas. Ikhlas dengan rasa ikhlas, terus akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak syukur itu pasti akan diberi pahala oleh Allah. Nah, jadi itu ya. Dari sini paham kan apa itu syukur? Nah, tadi syukur apa? Syukur itu apa? Berterima. Jadi pokoknya syukur itu berterima kasih kepada siapa? Allah. Dengan bacaan apa? Alhamdulillah. Nah, jadi setelah saya tutup dan setelah selesai harus diamalkan, ya. Diamalkan terus alhamdulillah. Bagaimanapun keadaannya harus alhamdulillah. Sakit mau apa harus alhamdulillah. Meskipun itu berat, ya kan? Nah, khusus itu dari sini aja ya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Amin. Dan semoga kalian sukses semua dan menjadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga kalian sukses ya. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.